Kakak Long luar biasa. Menghasilkan begitu banyak uang dari perdagangan saham. Itu melebihi keluarga saya. Pendapatan selama lebih dari setengah tahun. Mendapatkan uang sedikit ini bukan apa-apa bagiku. Itu benar, tapi sayang sekali bahwa kepala keluarga He memberikan posisi CEO kepada He Xin Ye. Jika itu diberikan kepadamu, pendapatan grup He akan beberapa kali lebih tinggi. Kau memang tahu cara bicara. Kakak Long, kapan kamu punya waktu untuk mengajariku beberapa tips perdagangan saham? Aku juga ingin menghasilkan uang. Kalau begitu beli Taiheng Real Estate. Aku membeli senilai 100 juta. Pasti akan naik. Kalau begitu aku akan membeli senilai 50 juta sekarang juga. Jiang Feng, kenapa kau di sini? Tentu saja. Kakakmu mengundangku. Kakak Long siapa dia? Dia hanya seorang penjual barang antik. Dia membantu He Xin Yi dengan sedikit bantuan. Sekarang dia bahkan tidak tahu siapa dirinya lagi. Berani datang ke tempat keluarga Heiko. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata dia hanya orang udik. Ini bukan tempatnya. Di mana orang sepertimu seharusnya berada. Pergi sana segera. Wakil CEO, aku ingat bahwa aku tidak memiliki dendam denganmu. Mengapa kamu mempersulitku? Mungkinkah masalah mengenai manajer Xian waktu itu berhubungan denganmu? Apakah kau mencoba memancingku bicara? Jiang Feng, aku menyarankanmu untuk menjauhi He Xin Ye. Lagi pula mereka yang menentangku tidak pernah berakhir dengan baik. Terima kasih atas peringatannya. Namun, aku masih perlu pergi menemui CEO. Tolong menyingkir. Kamu orang udik. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kakak Longku menyuruhmu pergi. Jika aku pergi, tidakkah kamu takut CEO akan menyalahkanmu? Apa kau pikir aku takut padanya? He Xin Ye pikir dia siapa? Kakak Longku. Dia adalah jenius investasi kota Jiang. Uang yang dia hasilkan hanya dengan sedikit gerakan. Lebih banyak daripada kamu si orang udik ini bisa hasilkan dalam beberapa kehidupan. Jika grup He berada di tangan kakak Longku, itu pasti sudah makmur sejak lama. Baru saja kakak Longku bahkan merekomendasikanku untuk berinvestasi pada saham Taiheng. Taiheng praktis sudah setengah mati. Namun masih ada yang berani membelinya. Kau udik bahkan mengerti saham. Kakak Long adalah orang udik desa. Berpura-pura mengerti padahal tidak. Apa yang kau tertawakan? Tidak ada apa-apa. Hanya saja, saya melihat sesuatu yang lucu. Sudah berakhir kakak Long. Ini buruk. Taiheng telah jatuh. Mengapa kau panik? Setelah sedikit turun itu akan pulih. Tidak, bukan itu. Itu telah mencapai batas bawah. Apa yang kau katakan? Bagaimana ini mungkin? Taiheng seharusnya jelas naik. Sudah berakhir kakak Long. Berita baru saja keluar. Laporan keuangan Taiheng telah runtuh. Perdagangan saham telah dihentikan. Kakak Lord, aku menginvestasikan penuh 50 juta. Aku tidak bisa menjualnya. Apa yang harus kulakukan? 100 juta. 100 juta hilang. Benar-benar pantas disebut jenius investasi. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa kepala keluarga He memutuskan untuk memberikan posisi CEO kepada kakak perempuanmu. Jiang Feng, ini pasti karena mulut terkutukmu, sehingga Taiheng jatuh. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Hei Shulong, Jiang Feng adalah orang yang kuundang. Jika kamu berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ayo pergi. Jiang Feng, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Ini. Saya yakin semua orang tahu tujuan berkumpul di sini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, bukan? He Xin Ye, perusahaan saat ini sedang menghadapi krisis. Semua orang sangat sibuk. Kau memanggil kami semua ke sini. Apakah kau menyadari jumlah kerugian yang akan ditimbulkan ini pada perusahaan? CLH, tolong. Hai Shulong, jika mata-mata itu tidak dapat ditemukan, saya secara alami akan bertanggung jawab atas hal ini. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya di sini. Aku hanya takut kau mungkin lupa. Anda semua sudah menerima dokumennya kan? Bisakah Anda menemukan sesuatu? Aku akan melakukan yang terbaik.
Grup He. Sejak kapan? Bahkan kucing dan anjing liar diizinkan masuk. Xiang. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa mungkin maksudku? Semua yang hadir di sini adalah eksekutif senior Grup He. Kamu menemukan seorang salesman udik untuk menyelidiki kami. Bukankah kamu mempermalukan kami? Apa? Pria ini sebenarnya udik. Apakah dia bahkan memenuhi syarat untuk menyelidiki kita? Menyebabkan keributan seperti ini, mengumpulkan kami semua di sini. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, aku pasti akan melaporkan ini kepada ketua. Menarik. Kalian semua diam. CLH, semua orang punya pendapat tentang ini. Semua orang boleh berpendapat, kenapa kita tidak? Anda, Nah, Grup He, bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Pergi selagi kamu masih bisa. Tidakkah kamu mendengarku memang ilmu? Maafkan aku. Aku kira itu gonggongan anjing. Kamu mencari mati. Seseorang usir anak ini. saya ingin melihat siapa yang berani. Resinye. Pria ini secara terbuka menghina. Kami adalah eksekutif senior Grup He. Namun kamu masih melindunginya. Tidakkah kamu takut bahwa yang lain yang hadir di sini akan menjadi tidak puas? Tepat sekali. Kita semua tokoh berstatus dan bereputasi. Namun kita dihina oleh seorang udik. Jika ini sampai tersebar, bagaimana kita akan menjaga muka? Kita harus mengusir orang ini. Kalian semua, Omong kosong macam apa ini? Tokoh berstatus dan bereputasi apa kau ini? Menurutku kau tidak lebih dari hama parasit yang mengisap darah Grup He. Omong kosong apa yang kamu ucapkan, nak? Aku mengenalmu. Manajer Lee, 130 juta, berdasarkan gaji dan bonusmu. Asetmu saat ini seharusnya sekitar 100 juta. Apa yang kukatakan adalah, Ini adalah hal-hal yang semua orang tahu. Mengapa membahas itu? aku hanya penasaran. Dari mana 30 juta tambahan itu berasal? 30 juta apa? Dia jatuh ke dalam perangkap persis seperti yang diharapkan. segera periksa akun manajer Lee. CEW, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak mungkin 30 juta itu ada. Kamu harus percaya padaku. Sekretaris Lee. Xiao Hei, rekening manajer Lee, menerima transfer 30 juta kemarin. Apa itu tidak mungkin? Benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan. Manajer Lee, fakta-fakta sudah terungkap di hadapan Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan? 30 juta ini, apakah itu keuntungan yang diberikan kepada Anda oleh keluarga Lee? CEOV ini fitnah. Mereka memfitnahku. Kamu harus percaya padaku. Karena mata-mata itu sudah ditemukan. Maka semuanya baik-baik saja. Aku akan pergi sekarang. Kalau begitu aku juga akan pergi. Mengapa kalian berdua terburu-buru? Masalahnya belum selesai. Nah, mata-mata itu sudah ditemukan. Jangan memancing masalah. Jiang Feng, apa yang Anda lakukan? Aku tidak pernah mengatakan dari awal sampai akhir bahwa manajer Lee adalah mata-mata. Nah, kau ingin kami? Apa yang baru saja terjadi adalah aku memberi pelajaran kepada manajer Lee. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kau setuju kan? Manajer Zhang, Mengapa kamu melihatku? Apakah kamu curiga bahwa aku adalah mata-mata itu? bukankah begitu? Kamu ini makhluk macam apa? Beraninya kamu mencurigaiku. Jangan berpikir bahwa hanya karena CLH melindungimu, aku tidak akan berani menyentuhmu. Resinye, ini orang yang kau bawa ke sini. Menipu kami sekali tidak cukup. Kau ingin yang kedua kalinya. Jiang Feng berhenti main-main. Saya tidak punya waktu. Xiaohe, aku sekarang bisa memastikan bahwa mata-mata itu adalah Sang Seng. Nah, aku adalah negarawan senior Grup He. Aku memiliki begitu banyak orang di bawahku yang bergantung padaku untuk mata pencarian mereka. Aku memberitahumu, jika kamu tidak memiliki bukti hari ini untuk membuktikan bahwa kamu memfitnahku, maka biarkan aku memberitahumu. Kamu pasti tidak akan bisa meninggalkan ruangan ini. Manajer Zhang menggunakan posisinya untuk menekanku. Karena kau mengatakannya seperti itu, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Jika aku salah, maka aku akan memotong anggota tubuhku sendiri dan mengemis makanan seumur hidupku. Kau berani bertaruh? Kamu, Ada apa? Manajer Zhang, kau tidak beranikan. kau bilang manajer Zhang adalah mata-mata. Mana buktinya? Benar sekali. Di mana buktinya? Aku tidak punya bukti. Sungguh lelucon. Kau tidak punya bukti. Namun kau berani bicara begitu lancar di sini. Memfitnah manajer Zhang?
Nah, barusan kau bilang kau akan memotong anggota tubuhmu sendiri kan? Apakah kami perlu membantumu? Aku bisa membantumu. The film was translated and narrated by M Media. Meskipun aku tidak punya bukti, aku tahu berapa banyak uang haram yang telah diambil manajer Zhang dengan menjual perusahaan. Sebanyak 200 juta. CEOE semua yang dia katakan salah. Ini Veta. Dia berbicara omong kosong. Mengingat gaji dan bonus manajer Zhang, asetnya seharusnya sekitar 100 juta. Tapi asetmu saat ini adalah 300 juta. Manajer Zhang di seluruh kota Jian, orang yang bisa dengan santai menghasilkan 200 juta. Tidak banyak. Uang ini dari mana asalnya? Ini, Manajer Zhang. Aku yakin dengan kemampuan CEOE, jika dia hanya menyelidikimu, menemukan sumber uang ini dalam sehari, seharusnya tidak sulit. Bagaimana menurutmu? CEOE. CEOE. Aku salah CEOE. CEOE aku salah. CEOE. Aku tidak akan berani lagi. CEOE mohon maafkan aku. CEOE. Benar-benar Xiang Xiang. Jiang Feng ini sama sekali tidak boleh diprovokasi. Xiang Xiang, apakah Anda tahu tentang kebocoran informasi rahasia? Berapa banyak yang dibayar grup untuk itu? Dan Anda masih ingin saya membiarkan Anda pergi? CEOE masalah ini. Bukan hanya aku. Dia juga memiliki yang lain. Mengingat keberanian manajer Zhang, dia seharusnya tidak berani melakukan ini. Manajer Zhang, apakah ada yang memaksamu? Bicaralah. Mungkin CEOE bisa membiarkanmu pergi. Adalah. Aku melakukannya sendiri. Itu semua aku sendiri. Resinye. Selamat. Aku tidak menyangka kau benar-benar berhasil mengetahuinya. Jiang Feng kan. Kita lihat saja nanti. Penjaga, bawa Xiang Xiang ke Biro Keamanan Publik untuk saya. CEOE. CEOE mohon maafkan aku. CEOE. CEOE, karena semuanya sudah beres. Kalau begitu kami permisi dulu. Tuan Jiang, mohon maafkan kesalahan apapun yang mungkin telah kami sebabkan sebelumnya. Terima kasih banyak kali ini. Kau terlalu baik CEOE. Mengenai masalah ini, aku ingin mengingatkanmu. Zhang Xiang hanyalah kambing hitam yang didorong keluar tentang manajer Li. Aku yakin dia sengaja dilepaskan untuk membingungkan kita. Siapa yang sebenarnya ingin menyakitimu? Saya sudah tahu. Itu He Shulong. Karena kau sudah menebaknya, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Tunggu. Ini adalah 50 juta dalam satu kartu. Itu adalah hadiah yang kujanjikan padamu. Kartu yang lain adalah kartu tertinggi untuk toko 4S. Hanya mereka yang berstatus tertinggi di kota Jiang yang layak memilikinya. Bukankah kamu akan membeli mobil? Ini sempurna untuk itu. terima kasih. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu senggang besok? CEOE. Apakah kau mencoba mengajakku berkencan? Di seluruh kota Jiang, tidak ada pria yang disukai Hasan Yi. Dan kamu, Karena kau tidak mengajakku berkencan. Apa yang diinginkan CEOE? besok adalah pesta ulang tahun ayahku. Semua tokoh terkemuka di kota Jiang akan datang untuk merayakan ulang tahun ayahku. He Shulong pasti akan mengambil kesempatan untuk mempersulitku dan mempermalukanku. Aku harap kamu bisa menemaniku. Jadi kau ingin aku menjadi perisai? Biaya ini tidak rendah. 20 juta. Setuju. CEOE jangan salah paham. Aku tidak serakah akan uang. Aku hanya suka melindungi wanita cantik. Aku pergi. Jiang Feng ini menarik. Mengapa tutup di tengah hari? Kakak H, apakah kau tidak berbisnis lagi? Jing Feng itu. Aku ada urusan Film was mendesak hari ini. translated Kau and libur hari ini. narrated by M Media. Mengapa kau begitu gelisah? Kakak H, apa yang akan kau lakukan?
Wan Fang mantan suami Suha. Kamu telah menghasilkan cukup banyak akhir-akhir ini. Wang Fing, ini terakhir kalinya aku memberimu uang. Kita sudah bercerai. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Jangan buru-buru pergi. Ayo duduk. Duduklah, duduklah. Ngobrol denganku sebentar lagi. Lepaskan. Suha. Tidakkah kau pikir bahwa uang sedikit ini akan membuatku melepaskanmu? Ini terlalu sedikit. Wang Fing, apa maksudmu? Apa maksudku? Bagaimana kalau begini? Pinjami aku 500.000 lagi. Hanya 500.000. Aku janji aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Wang Fing, apakah kau pikir aku akan percaya kebohongan seorang pecandu judi sepertimu? Kau menghabiskan semua harta keluarga kita untuk berjudi saat itu. Jika bukan karena aku mencari uang dengan toko antik, aku bahkan tidak tahu kemana kau akan menjualku untuk melakukan perdagangan manusia. Beraninya kau meminta uang padaku sekarang. Jadi kau bilang, kau tidak akan memberikannya padaku. Aku tidak punya uang untuk kuberikan padamu. Jika kau terus menggangguku, aku akan segera memanggil polisi. Lihatlah dirimu, Suha. Beraninya kau tidak mematuhiku. Kau tidak akan memberikannya padaku. Sempurna. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk melampiaskan. Anak siapa kau? Beraninya kau merusak kesenanganku. Kau mengenalnya? Suha. Aku tidak menyangka kau bisa berhubungan dengan pria tampan juga. Cepat pergi dia bajingan. Dia tidak akan melepaskanmu lari. Nah, jika kau tahu yang terbaik untukmu, kembalikan dia padaku. Aku akan melepaskanmu kali ini. Atau kau bisa melihatku bersenang-senang dengannya, itu juga bisa. Kau. Apa maumu? Kau mau berkelahi? Apa kau punya kemampuan? Jing Feng, jangan khawatirkan aku. Keluar dari sini. Pergi. Kakak H. Jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Sungguh sombong. Apa kau punya kemampuan? Coba melangkah maju satu langkah lagi. Hei teman, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan bergerak sembarangan. Jika kau berani mengganggu kakak H lagi, aku akan mengambil kedua kakimu. Ditambah kaki ketigamu. Aku tidak akan. Ayo pergi. Bajingan. Beraninya kamu mengancamku. Halo. Kakak Long, bantu aku memberi pelajaran pada seseorang, oke? Harganya bisa dinegosiasikan. Jing Feng. Terima kasih atas apa yang terjadi barusan. Sama-sama Kak H. Ada apa dengan kakimu? Aku hanya sedikit terkilir tadi. Itu bukan apa-apa. Mari kita kembali. Tunggu Kak H. Tidak. Rumah sakit tidak jauh dari sini. Aku akan menggendongmu ke sana. Ini? Ayo naik. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi Jing Feng. Pegang erat-erat. Mengapa kau berhenti?
Bukan apa-apa. Mengapa kau berhenti lagi? Tadi ada batu menghalangi jalan. Sebuah batu. Dari mana datangnya batu di tanah? Ji Engfeng. Kau bocah nakal, beraninya kau meraba-rabaku. Cepat pergi. Aku akan pergi sekarang. Apakah itu terlihat bagus? Bagaimana angkanya bisa turun seperti ini? Mungkinkah? Pasien sudah meninggal. Beritahu keluarga. Benar saja. Angka-angka yang turun seperti ini melambangkan berlalunya kehidupan. Apa yang kau bicarakan? Bukan apa-apa. Ji Engfeng sudah memolaskan obatnya. Mari kita pulang. Istirahat saja dan kamu akan baik-baik saja. Akhirnya kembali. Aku sudah menunggumu sejak lama. Wang Fing, mengapa kau di sini? Untuk membeli barang antik. Apa itu tidak diizinkan? Wang Fing, aku sudah memberimu uangnya. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil polisi. Kau membuatku takut setengah mati. Kamu, Kaha, berbicara lebih banyak dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Kamu tunggu aku di samping dulu. berhenti membuat masalah. Bagaimana kalau begini? Berikan saja dia sejumlah uang dan biarkan dia pergi. Uang tidak berguna sekarang. Karena kali ini, dia datang khusus untukku. Dia benar. Aku datang ke sini khusus untuk kalian berdua. Aku sudah lama di dunia ini. Ini pertama kalinya seseorang mengarahkan botol anggur padaku. Jika berita ini tersebar, bagaimana aku bisa terus beroperasi? Wang Feng, seandainya kamu membiarkan Jiang Feng pergi, aku bersedia memberimu berapapun uang yang kamu minta. Kau benar-benar licik. Ketika aku berutang uang dan memintamu pinjaman, kau menolakku. Tapi sekarang hanya demi pria tampan ini, kau rela menawarkan uang. Apa kau kesepian sekali? Bagaimana kalau begini? Aku akan mencari beberapa pria lagi untuk melayanimu. Kau memukulku. Jika kamu berani menghina kakak A lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu. Nak, jangan sombong. Orang-orang yang kupanggil segera tiba. Ketika itu terjadi, aku akan mengambil nyawamu. Jiang Feng berhenti membuat masalah. Wang Feng mengenal orang-orang di dunia bawah. Mereka kejam. Kita akan kehilangan nyawa kita. Wang Feng, berapa banyak uang yang sebenarnya kamu ingin aku berikan padamu, agar kamu mau melepaskan kami? Aku tidak mau uang lagi. Aku ingin nyawanya. Nah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Merangkaklah di bawah selangkanganku, dan aku akan melepaskanmu kali ini. Nak, kau tamat. Kakak Longku sudah datang. The film was translated and narrated by M Media. Kakak Long, kau akhirnya tiba. Kakak Long, di mana orang yang kau ingin aku urus? Aku sedang terburu-buru. Kakak Long ini, anak ini. Kakak Feng, kenapa kau di sini? Kakak Feng, Tentu saja itu, karena dia. Orang yang seharusnya kamu hadapi adalah aku. apa? Tidak, Kakak Long ini. Ada apa ini? Sialan kau. Tidak. Bajingan terkutuk. Kau berani menyinggung Kakak Feng. Aku benar-benar tidak tahu kalian saling kenal. Kau hampir membuatku terbunuh. Apa kau bosan hidup? Kakak Feng, tolong ampuni aku kali ini. Aku janji mulai sekarang, aku tidak akan pernah muncul di sini lagi. Kakak Feng.
Aku memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak berguna. Tanglong. Patahkan kedua kakinya. Buang dia keluar dari kota Jiang. Baiklah. Cepat habisi dia. Cepat seret dia pergi. Cepatlah. Kakak Feng, ampuni nyawaku. Kakak Feng. Selamat tinggal Kakak Feng. Tunggu sebentar. Kakak Fei, apakah ada instruksi lain? Ada 500.000 di kartu ini, ambillah. Tidak perlu Kakak Feng. Kau sudah memberiku 1 juta terakhir kali. Tidak apa-apa. Aku tidak kekurangan uang sedikit ini. Bagikan kepada para saudara. Kenapa kau tidak cepat berterima kasih pada Kakak Feng? Terima kasih Kakak Feng. Kembali. Kakak Feng, jika butuh sesuatu jangan ragu menyuruhku. Aku pergi. Cepat pergi. Aku harus melepas sepatuku. Jingfeng, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak tahu berapa lama aku akan diganggu oleh Wang Fing. Bajingan itu, untukku. Kaha, kamu terlalu sopan. Dibandingkan dengan bagaimana kamu membantuku sebelumnya. Aku melakukan hal-hal kecil ini. Bukan apa-apa sama sekali. Ya Kakha. Aku perlu meminta izin lagi besok. Minta izin lagi. Aku akan membeli mobil besok. Silakan. Lagi pula kamu sekarang. Seseorang yang Nona Hei. Datang menjemput secara pribadi. Berani-beraninya aku menolak. Kaha. Kamu tidak cemburu. Dasar bocah. Bagaimana mungkin aku cemburu? Cepat keluar. Aku perlu tidur. Kalau begitu aku pergi. Tunggu sebentar. Itu? Aku punya gaun tidur di lemari. Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Tentu saja. Wah Kaha. Kamu masih memakai ini. Dasar bocah, siapa yang menyuruhmu mengambil yang ini? Aku salah ambil. Yang merah terangkan. Terlihat cukup bagus Kaha. Saat kamu memakainya, kamu harus. Ji Engfeng. Kamu tidak bisa begini. Maaf Kakha. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu harus segera istirahat. Aku tidak menyangka di usiaku ini. Aku masih akan merasakan jantungku berdebar. Tapi Jing Feng, aku tidak pantas untukmu. Kak Li, aku ingin mobil itu. Bisakah kamu membelikannya untukku? Mobil itu harganya ratusan ribu. Kenapa kamu butuh mobil semahal itu? Menurutku yang 100.000 yuan ini cukup bagus. Tapi aku tidak mau. Aku hanya ingin mobil itu. Belikan untukku. Baiklah, baiklah. Aku The film punya was kerjasama dengan translated dealer ini. and Nanti aku narrated akan by bicara dengan M manajer Media. Kian mereka. Begitu mobil itu lebih murah, aku akan membelikannya untukmu. Kak Li yang terbaik. Malam ini, pastikan saja aku dilayani dengan nyaman. Ayo kita lihat ke sana. Bukankah ini Jiang Feng? Ada apa? Kamu datang untuk melihat mobil juga. Apa kamu sanggup beli mobil? Apa kamu sudah selesai melunasi utang rentenirmu? Ji Engfeng. Kak Liku sedang berbicara denganmu. Tidakkah kamu dengar? Sungguh perusak suasana. Aku bertemu dua anjing liar. Nak, siapa yang kamu maki? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang cocok dengan sepatu itu. Kamu. Kak Li. Tolong jangan marah. Dia hanya sampah. Kenapa kita harus marah padanya kan? Sayang benar. Kenapa aku harus berdebat dengan sampah? Aku masih harus membelikanmu mobil. Kak Liku yang terbaik. Aku paling mencintaimu. Sun Rue, kemarin pagi ketika kamu datang kepadaku meminta untuk berdamai, kamu tentu tidak mengatakan itu. Kamu terus menyatakan bahwa orang yang kamu cintai adalah aku. Apel. Kamu pergi menemuinya kemarin untuk berdamai. Kak Li.
Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya sampah. Bagaimana mungkin aku berdamai dengannya? Jiang Feng, jika kamu bicara omong kosong lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Aku bicara omong kosong. Xiaoli, Sunru kemarin pagi datang mencariku. Bahkan bosku melihatnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta bosku datang dan memberitahumu tentang hal itu. Bagus kamu rubah kecil. Pantas saja kemarin pagi-pagi sekali. Kamu pergi sebelum fajar. Jadi kamu pergi berdamai dengannya. Kamu berani memukulku. Memukulmu. Aku ingin memukulmu sampai mati. Dan kamu mau mobil dariku. Kamu benar-benar mengira aku bodoh. Kak Li sampah ini hanya di sini untuk mengadu domba kita. Dia dan bosnya tidur bersama. Kamu tidak bisa mempercayainya. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar. Dia menyerahkan tubuhnya padamu. Bisakah dia masih membohongimu? Dia hanya sampah. Bagaimana mungkin aku berdamai dengannya? Itu masuk akal. Aku hampir saja tertipu oleh tipuanmu, Nak. Kak Lydia hanya cemburu pada hubungan kita. Itu sebabnya dia memfitnahku. Bagaimanapun sampah sepertinya. Dalam hidup ini, tidak akan mampu 38 yuan. membeli hadiah semahal itu. 38 yuan. Jiang Feng, siapa yang kau sebut 38 yuan? Maaf, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Xiaoli, bagaimanapun kamu adalah seorang bos besar perusahaan. Namun kamu membeli cincin 38 yuan. Kamu terlalu pelit. Apakah kamu mungkin memanggilnya begitu? Apa? Cincin ini 38. Apa yang dia katakan benar? Sayang, kamu sama sekali tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku membelikanmu cincin seharga 38 yuan? Nah, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, hati-hati aku tidak akan bersikap sopan padamu. Kamu mengancamku. Kalau begitu aku akan membantumu membuktikannya. Cincin berlian ini, apakah itu asing atau palsu? Sunrue. Ketika cahaya kuat menyinari berlian, itu memiliki api. Kamu bisa mencobanya. Lihatlah. Benda ini sebenarnya apa? Hentikan sayang. Kita tidak boleh tertipu olehnya. Lepaskan. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak pernah menyangka itu hanya sepotong kaca. Xiaoli, metode licik apa yang kamu miliki? Kau bajingan. Libing kau bajingan. Aku memberikan tubuhku padamu. Dan kau hanya memberiku sepotong kaca tak berharga. Kau bahkan mengatakan itu bernilai 500.000. Aku akan memukulmu sampai mati kau berandal. Pukul kau sampai mati kau bajingan. Tolong kalian berdua sedikit tenang. Cukup. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Kamu bocah licik. Aku sudah mencatat dendam ini. Jiang Feng, kau tunggu saja. Di mana kamu? Perjamuan akan segera dimulai. Aku akan segera sampai. Terima kasih, terima The kasih. film was translated and narrated by M Media. Silakan duduk. Silakan duduk. Sini. Ayah orangnya sudah datang. Kamu pasti Jiang Feng. Itu benar, Tuan. Silakan duduk. Jiang Feng. Jika bukan, karena bantuanmu kali ini, keluarga Heko pasti sudah membayar harga yang mahal. Atas nama keluarga He, saya mengucapkan terima kasih kepadamu. Kepala keluarga He Anda terlalu baik. Jiang Feng. Apa kamu punya pacar? Ayah, mengapa ayah menanyakan itu pada Jiang Feng? Apa aku tidak mengkhawatirkanmu? Kamu sudah setua ini. Dan masih sendirian. Ayah, Jiang Feng masih di sini. Jangan kira, aku tidak tahu. Orang lain sudah memperkenalkan begitu banyak orang kepadamu. Tapi kamu mengabaikan mereka semua. Hanya dengan Jiang Feng saja berbeda. Kalian berdua, aku pasti akan menjodohkan kalian. Jiang Feng, jangan dengarkan ayahku bicara omong kosong. Siapa yang bicara omong kosong? Jiang Feng. Patung Buddha Gion yang kamu bantu Xin Yi pilih. Aku menyukainya. Jika kamu punya waktu di masa depan, habiskan lebih banyak waktu dengan Xin Yi.
Dia tidak seperti yang orang lain katakan. Dia sangat ramah. Ayah, lihat siapa yang datang. Patriark He. Junior ini menyapamu. Mengapa Lei Xingtian ada di sini? Keluarga Lei dan keluarga He adalah saingan bisnis bebuyutan. Keluarga Lei, beberapa waktu lalu, bahkan mencuri informasi rahasia dari keluarga He. Bukankah datang ke sini sekarang hanya mencari masalah? Lei Xiangtian, siapa yang mengundangmu? Kamu tidak diundang hari ini kan? Ulang tahun Patriark He adalah acara yang begitu besar. Bagaimana mungkin junior sepertiku tidak hadir? Kak, jangan terlalu bermusuhan. Kunjungan kakak Lei kali ini khusus untuk meminta maaf. Minta maaf. Keluarga Lei mencuri informasi rahasia, menyebabkan keluarga Hai kita kehilangan ratusan juta. Bagaimana permintaan maaf sederhana bisa menyelesaikan masalah ini? Apakah Anda mungkin memiliki kesalahpahaman? Jika aku tahu, bajingan siang-siang itu, apa yang dia berikan padaku, adalah informasi rahasia keluargamu. Anda bisa membunuhku dan aku tetap tidak akan berani mengambilnya. Kedengarannya bagus. Kamu pasti Jiang Fang kan? Tepat sekali. Aku harus berterima kasih kepadamu dengan layak. Jika kamu tidak membantu kami membongkar bajingan siang-siang itu, keluarga Li kami pasti masih dalam kegelapan sekarang. Sama-sama. Desas-desus mengatakan bahwa Li Xiangtian kejam dalam metodenya, menyinggung perasaannya atas masalah Sang Shen. Kurasa dia tidak akan melepaskanku dengan mudah. Anak muda, aku telah melawan keluarga Leimu sepanjang hidupku. Aku mengerti gaya keluargamu dalam melakukan sesuatu. Berhentilah berpura-pura. Katakan padaku datang ke sini hari ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Patriark He Anda melebih-lebihkan. Kali ini aku datang. Aku benar-benar datang untuk meminta maaf. Mengenai insiden ini, semua kerugian yang ditanggung oleh keluarga He akan diganti rugi oleh keluarga Leiku. Selain itu, keluarga Lei kami juga bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan keluarga Heimu. Itu beberapa ratus juta. Keluarga Lei benar-benar murah hati. Jika keluarga Lin dan He bekerja sama, tidak akan ada saingan tersisa di seluruh kota Jian. Aku membayangkan uang ini tidak akan mudah diterima. Semakin tua semakin bijak. Junior ini benar-benar punya satu permintaan. Lihat apakah Anda bisa menikahkan Cindy denganku. Ini tidak mungkin. Ayah dia sebenarnya ingin menggunakanku untuk melahap keluarga kita sedikit demi sedikit. Ayah sama sekali tidak boleh setuju. Aku sudah tahu. Tidak mungkin keluarga Li begitu baik sampai membantu keluarga He. Apapun yang diincar Lei Zhengtian di kota Jian, tidak ada yang berani merebutnya. Dia menggunakan kebahagiaan He Xinye untuk memaksa Patriark He menyetujui kerjasama itu. Kak, jangan berpikiran sempit. Selama kau bertunangan dengan kakak Lei, kedua keluarga kita akan bekerja sama. Siapa yang berani Film was memprovokasi kita translated setelah ini? and narrated by M Media. Lagi pula, kita juga mendapatkan ratusan juta kompensasi ini secara gratis. Mengapa kita tidak mengambilnya? Hei Shulong, kamu mendorongku ke jurang api. Bahkan jika aku tidak pernah menikah seumur hidup ini, aku sama sekali tidak akan membiarkannya berhasil. Patriark He, untuk menyatakan kasih sayangku pada Xinye, aku secara khusus menyiapkan hadiah yang murah hati. Silakan lihat. Patriark He, Tuan Muda Lin secara khusus menginstruksikanku untuk menyiapkan hadiah untukmu. $20 juta. Aroma ini adalah... Aku belum pernah mencium aroma teh yang begitu kaya. Apa sebenarnya ini? Aku dengar Anda suka minum teh. Jadi aku menggunakan koneksiku dan menemukan toples ini. Senilai 50 juta. Teh Lao Banshang kualitas terbaik. Ini jauh lebih berharga daripada patung Burja Jiok manapun. 50 juta aku belum pernah melihat teh semahal ini sebelumnya. Keluarga Lei benar-benar murah hati dalam pengeluaran mereka. Ayah ini. Tidak ada hadiah yang lebih berharga dari ini. Ini cukup untuk menunjukkan ketulusan kakak Lei. Setujui saja dia. Bagaimanapun kakak perempuan harusnya sudah menikah. Hei Shulong dasar bajingan. Jiang Feng, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena
Master Zheng ditipu 30 juta. Dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Apa maksudnya ini? Master Zheng, teh yang Anda sajikan memang bermutu tinggi. Tapi sama sekali tidak bernilai 50 juta, hanya 20 juta. Jiang Feng, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Nah, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengatakan, itu hanya bernilai 20 juta. Jiang Feng, kamu orang macam apa? Beraninya kamu mempertanyakan Master Zheng? Berhenti mempermalukan keluarga Hiku di sini. Tepat sekali, Master Zheng tidak hanya mempelajari barang antik, tetapi dia juga mahir dalam jalan teh. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertinya mempertanyakan dia? Saya kira, dermawan keluarga Hei adalah orang penting. Ternyata, dia hanya berandalan muda yang tidak tahu tempatnya. Berdasarkan fakta bahwa saya mengalahkannya, saya berani mengatakan, guci teh ini hanya bernilai 20 juta. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia mengalahkan Master Zheng. Anak ini tidak membualkan. Omong kosong, kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Kamu mengalahkan Master Zheng. Hai Shulong, kamu mungkin tidak tahu ini. Budi Hajiuk yang kuberikan kepada ayah, dimenangkan oleh Jiang Feng, dari Master Zheng. Master Zheng, apakah yang dikatakan adikku benar? Terakhir kali, saya hanya tidak mau repot-repot berdebat denganmu, membiarkanmu menang secara kebetulan. Dan sekarang kamu pikir kamu ini siapa? Patriark He, Anda tahu kualifikasi saya. Anda tidak akan. Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan anak ini bukan? Jiang Feng bagaimanapun juga adalah dermawan keluarga He saya. Saya tidak bisa memilih untuk tidak mempercayai apa yang dia katakan, menggunakan hadiah senilai 20 juta. Dan berpikir itu cukup untuk melamar sini kami. Bukankah itu sedikit kurang tulus? Patriark He saya. Patriark He. Karena Jiang Feng sangat percaya diri, mengapa tidak membiarkannya bersaing dengan Master Zheng dalam seni teh? Dalam sebuah pertandingan. Mari kita siapkan tehnya. Dan biarkan mereka mencicipinya satu persatu. Siapapun yang menebak harga dengan akurat akan mewakili siapa. Memiliki pemahaman mendalam tentang seni teh. Dengan cara ini kita bisa membedakan kata-kata siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya setuju. Jiang Feng, kamu bodoh. Kamu benar-benar berpikir bisa bersaing dengan Master Zheng. Lucu sekali. Pengalaman Master Zheng jelas terlihat di sini. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertinya bisa bersaing? Hasilnya jelas. Jiang Feng pasti akan kalah. Tidak perlu bersaing. Jiang Feng, mengapa kita tidak melupakannya saja? Mengenai The film was lamaran itu, translated aku akan and memikirkan cara lain. narrated by M Media. Bagaimana kita bisa begitu saja membatalkannya? Saya setuju dengan kompetisi ini. Jiang Feng, kamu bodoh. Kamu benar-benar berpikir bisa bersaing dengan Master Zheng. Lucu sekali. Karena itu masalahnya. Maka biarkan kompetisi dimulai. Ini adalah teh yang saya seduh sendiri. Silakan kalian berdua. Mengapa teh ini begitu ringan? Mungkinkah ini teh yang belum pernah saya cicipi sebelumnya? Jiang Feng ini benar-benar sombong. Dia bahkan tidak repot-repot mencicipinya. Sepertinya kalian berdua sudah punya jawaban di benak. Siapa yang harus bicara duluan? Saya akan bicara duluan. Teh ini begitu ringan dan elegan. Pasti bukan jenis daun teh beraroma kuat. Saya prediksi 100.000 per kue. Bagaimana denganmu, Jiang Feng? Teh hitam jenis ini yang harganya 10 per kue. Sebenarnya digambarkan oleh Master Zheng sebagai memiliki rasa yang ringan dan elegan. Benar-benar layak untuk orang yang berbudaya. 10 Jiang Feng. Apakah kamu tahu cara mencicipi teh? Anak ini pasti gila. Keluarga He itu keluarga macam apa? Bagaimana mungkin mereka punya daun teh yang harganya hanya 10? Anak ini sombong dan angkur. Dia bahkan tidak mencicipinya. Dia pasti akan kalah. Ayah cepat ungkapkan jawabannya. Mengungkap omong kosong apa? Jawabannya sudah sangat jelas. Dia hanyalah orang udik. Dia belum pernah minum teh enak. Jadi dia pada dasarnya tidak bisa menilainya. Dia pasti akan kalah.
Saya kira dia punya keahlian sungguhan. Ternyata dia tidak istimewa sama sekali. Patriark He. Cepat umumkan jawabannya. Ini adalah teh ini. Kenapa teh ini terlihat sangat lusuh? Teh yang harganya 10 per kue. Tentu saja terlihat lusuh. Benar-benar yang 10 itu. Itu berarti Jiang Feng menang. Patriark He, tolong jangan bercanda. Ayah kamu pasti bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kamu bisa minum 10 teh? Saya He Moren memulai dari nol. Berjuang selangkah demi selangkah satu. Begitulah keluarga He menjadi seperti sekarang. Agar tidak melupakan akar kami. Saya masih minum teh jenis ini, hari ini. Jika Master Zheng tidak percaya saya, Anda bisa memeriksanya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Tuan Muda Lei. Hasil kompetisi sudah keluar. Saya percaya sekarang. Tidak ada yang akan mempertanyakan lagi nilai kalam teh itu. Tuan Muda Lei membawa barang senilai 20 juta. Melamar Nona He. Bukankah ini terlalu tidak tulus? Lagi pula Anda mengambil sesuatu senilai 20 juta dan mengklaimnya 50 juta. Jika masalah ini tersebar, Tuan Muda Lei mungkin akan kehilangan muka. Dasar bajingan. Tuan Muda Lei, tolong dengarkan penjelasan saya. Kompetisi barusan tidak adil. Jiang Feng memang dasarnya udik. Tentu saja, dia bisa mencicipi teh ini. Saya menuntut perubahan teh. Dan pertandingan ulang. Ada apa di sini? Sungguh mengejutkan, ramai sekali. Hai Tor, apakah saya terlambat? Tidak terlambat, Profesor Wang. Siapa orang ini? Ini adalah teman ayahku, Profesor Wang. Dia memiliki penelitian mendalam tentang teh. Banyak teh terkenal di seluruh negeri. Berasal dari karyanya. Profesor Wang, mengapa Anda datang? Bukankah saya di sini untuk merayakan ulang tahun Heitul? Mengapa ada aroma teh? Heitul, kapan Anda mulai minum teh semahal itu? The film was Ini semua translated adalah hadiah and dari mereka. narrated by M Media. Profesor Wang, tolong cepat bantu saya melihat harga teh ini. Teh ini memiliki rasa yang kaya, tapi sedikit kurang keanggunan. Meskipun tidak bisa dianggap teh kelas atas. Kualitasnya tidak buruk. Mungkin bernilai 20 juta. Ini benar-benar bernilai 20 juta. Ini persis sama dengan apa yang dikatakan Jiang Feng. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Jelas bernilai 50 juta. Tuan Muda Lei benar-benar salah memilih orang. Tuan Muda Lei, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tertipu. Kumohon Anda harus percaya padaku. Apa gunanya kamu bagiku? Tuan Muda Lei ini sudah berakhir sekarang. Anda sebaiknya segera pergi, kalau begitu. Jiang Feng. Aku akan kembali. Pergi. Mengapa semua orang pergi? Profesor Wang, silakan istirahat sebentar di samping. Aku akan mencarimu nanti. Baiklah. Aku pergi sekarang. Jiang Feng, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak akan menemukan alasan untuk menolak ini. Lei Zhengtian. Patriark He, Anda terlalu baik. Ini bukan hanya membantu kalian semua, tapi juga membantu diri saya sendiri. Mengenai masalah Sang Shen, Lei Zhengtian tidak akan membiarkan saya lolos. Lebih baik mengikat diri saya dengan kalian semua, agar kita bisa saling mendukung. Baiklah, keberanian ini tidak kalah dengan keberanianku dulu. Sayangnya di keluarga Heiko, hanya Sini yang memiliki temperamen seperti ini. Xulong, jika dia memiliki bahkan setengah semangat Jiang Feng, keluarga Heiko tidak perlu menderita, bahkan sedikit pun penindasan dari keluarga Lei. Jiang Feng, aku meminta agar kamu membantu Sini banyak di masa depan. Tentu saja. Ini adalah hitungan mundur kehidupan. Dengan kecepatan ini, Patriark He, Anda sebaiknya segera pergi ke rumah sakit secepat mungkin untuk melakukan pemeriksaan fisik. Jika tidak,
Anda mungkin hanya punya waktu setengah tahun lagi untuk hidup. Jiang Feng, apakah kamu mengutuk ayahku agar mati? Jiang Feng, bagaimana kamu tahu aku hanya punya waktu setengah tahun lagi? Patriark Hai, saya hanya memberikan pengingat yang baik. Apakah Anda percaya atau tidak itu terserah Anda. Halo. Oke. Saya akan segera ke sana. Patriark Hai, saya minta maaf. Saya ada urusan mendesak, jadi saya terus pergi dulu. Ayah Jiang Feng tidak akan mudah berbohong. Aku harus tetap menemanimu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ayah kamu tidak akan benar-benar percaya apa yang dikatakan Jiang Feng kan? Orang udik itu hanya mempermainkanmu. Kita tidak bisa menggunakan perspektif biasa untuk melihat Jiang Feng, karena dia berkata begitu. Kita sebaiknya pergi ke rumah sakit dan melihat. Kak pinjami kami uang Kakak lagi. Ha, kita adalah sepasang kekasih sekarang. Bagaimana bisa kau tidak merangkulku? Dasar bocah. Suha, mengapa kau baru tiba sekarang? Kami sudah menunggumu sejak lama. Siapa ini? Ini pacarku Jiing. Bukankah ini Jiang Feng? Yang Shen. Lama tidak bertemu. Jiing Feng. Kalian saling kenal. Teman sekelasku yang lama. Sungguh kebetulan. Lin Wan juga teman sekelasku yang lama. Aku ingat sekarang. Jiang Feng adalah orang yang sering kau bicarakan itu. Jiang Feng si malang itu kan? Ya itu dia. Jiang Feng. Hotel Royal. Tempat yang begitu mawar. Ini pasti pertama kalimu di sini kan? Ayo biar aku tunjukkan berkeliling. Permisi semuanya. Aku terlambat kembali. Lihat siapa yang kubawa kembali bersamaku. Halo semuanya, lama tidak bertemu. Suha, siapakah ini? Aku adalah pacar Suha Jiang Feng. Ini teman lamaku. Suha, kau benar-benar tidak adil. Kau punya pacar, dan kau bahkan tidak memberitahu kami. Ini? Bukankah aku baru saja tidak sempat memberitahumu? Suha, aku dengar kamu baru-baru ini menjual barang antik dan menghasilkan cukup banyak uang. Kurasa pekerjaan pacarmu juga tidak buruk kan? Perkenalkan dia pada kami. Mungkin kita perlu bekerja sama dengan kalian berdua nanti. Ini? Jiang Feng. Aku dengar kamu saat ini bekerja di penjualan barang antik, benar kan? Jangan bilang kamu bekerja untuk Nona Su. Aku memang bekerja untuk Kakak Ha. Kupikir itu sesuatu yang penting. Jadi dia hanya seorang penjual yang buruk. Suha, seleramu sekarang benar-benar semakin buruk. Bagaimana kau bisa berkencan dengan seorang karyawan? Setidaknya kau harus mencari pria kaya tampan dan sukses. Lihat betapa baiknya keadaanku sekarang. Jadi maksudmu, Yang Xian sekarang sangat sukses. Tentu saja. Kakakku yang saat ini bekerja di grup Hei. Dia baru saja dipromosikan menjadi anggota staf kemarin. Jelaskan lebih lanjut. Dia adalah anggota staf toko kepala distrik. CEO yang aku bersulang untukmu. Anggur ini sampah. Rasanya tidak The enak. film was Benar. translated Status macam apa and yang dimiliki narrated manajer by yang? M Media. Bagaimana kita bisa minum anggur semacam ini? Aku akan minta meja depan mengirim anggur bagus sekarang. Tidak perlu aku membawa beberapa. Botol anggur yang kumiliki ini, aku menyuruh seseorang membawanya dari luar negeri. 1 botol ini
berharga 100.000 yuan. Apakah ada di antara kalian yang pernah meminumnya? 100.000. Seperti yang diharapkan dari CEO Yang. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sejak aku kecil. Anggur semahal itu. Jiang Feng, apakah kamu mau minum? Ini hanya sebotol anggur. Aku tidak tertarik. Masih bersikap sombong. CEO yang memberimu kehormatan, dengan bahkan bertanya padamu. Kau benar-benar berpikir, oh orang penting sekarang. Babi hutan tidak bisa menghargai makanan anak. Aku bahkan pernah melihat daun teh senilai 20 juta yuan. Apa artinya sebotol anggur 100.000 yuan ini? Jika dibandingkan. Jiang Feng, apakah kamu sudah gila karena kemiskinan? Daun teh senilai 20 juta yuan. Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri baik-baik? Timbang dirimu, dan lihat berapa nilaimu. Apakah kalian tahu? Keluarga Jiang Feng yang miskin sudah terkenal. Saat dia di sekolah hanya untuk mencari uang. Dia bahkan mencuci kaos kakiku. Benarkan Jiang Feng? Duduk di samping orang miskin seperti ini, benar-benar menjijikkan. Cukup. Aku menganggap kalian teman. Itulah mengapa aku datang ke pertemuan ini. Namun kalian mempermalukan Jiang Feng seperti ini. Jiang Feng, ayo pergi. Kita belum makan. Kenapa kau pergi? Untuk apa kamu main-main? Tidakkah kamu dengar apa yang baru saja mereka katakan tentangmu? Hanya beberapa lalat yang berkerumun. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Kamu, Apa kau lupa? Aku adalah seseorang yang dijemput langsung oleh Xiao Hei. Menepuk beberapa lalat itu mudah. Xiao Hei. Mungkinkah itu milik grup Hei? Xiao Hei sini. Suha. Resini secara pribadi menjemput Jiang Feng. Kamu tidak akan berbohong kepada kami kan? Kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan. Aku sudah lama di grup He, dan aku bahkan belum pernah melihat seperti apa rupa Xiao Hei. Jiang Feng itu siapa? Beraninya dia mengaku telah bertemu Xiao Hei. Jika kau tidak percaya padaku, haruskah aku menelepon Xiao Hei sekarang dan memindahkan posisimu sekalian? Silakan telepon. Jika kamu tidak mendapatkan posisi itu dipindahkan hari ini, maka kamu menjadi keponakanku. Kau yang mengatakannya. Jiang Feng, mengapa tidak ada yang menjawab? Sudah kubilang, jika kamu menyewa aktor, setidaknya sewa yang profesional. Di mana orangnya? Mengapa dia bahkan tidak menjawab telepon? Terlihat seperti ini, beraninya kamu, pamer di depan kami. Jiang Feng, kamu kenal. Xiao Hei, kamu seharusnya benar-benar melihat berapa nilaimu. Jiang Feng, jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka untuk tetap di sini. Ini terlalu memalukan. Jiang Feng, aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Mencoba pergi hanya karena usahamu untuk pamer gagal. Kamu benar-benar sampah. Siapa yang kau sebut sampah? Patriarki Xiao Hei. Mengapa Anda datang? Aku bertanya padamu. Siapa yang kau sebut sampah? Aku sedang membicarakannya. Hak apa yang kau miliki untuk menyebutnya sampah? Patriarki apa yang Anda katakan? Aku sudah di bawah tadi. Itulah mengapa aku tidak menjawab panggilanmu. Aku minta maaf. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Jiang Feng benar-benar Film was mengenal. translated and narrated by Patriarki. M Media. Jiang Feng adalah penyelamat hidupku. Dia juga dermawan keluarga Heiko. Apakah dia seseorang yang bisa kau hina dan intimidasi? Berapa banyak nyawa yang kau miliki untuk dibuang? Penyelamat hidup. Patriarki, aku salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tidak akan ada lain kali. Efektif segera kamu dipecat. Keluar segera. Xiao Hei, Anda tidak bisa memecat saya. Saya sudah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak mencapai prestasi, saya sudah bekerja keras. Xiao Hei, Jiang Feng. Jiang Feng. Demi kita sebagai teman sekelas lama,
Tolong sampaikan kata-kata baik untuk saya. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk akhirnya menjadi seseorang, untuk akhirnya mendapatkan pekerjaan ini. Jiang Feng, lepaskan aku. Tapi barusan kau tidak mengatakannya seperti itu. Segera keluar. Kalau tidak, aku akan membuatmu benar-benar menghilang dari kota Jian. Hanya. Jiang Feng, terima kasih atas peringatanmu. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Patriark Anda terlalu baik. Ini semua hanyalah apa yang harus kulakukan. Dalam perjalanan ke sini Jiang Feng, aku membicarakannya dengan ayahku. Kami ingin kamu menjadi konsultan untuk keluarga Hei. Aku akan semaksimal mungkin memberimu saham dan dividen perusahaan. Bagaimana menurutmu? Apakah itu bisa diterima? Tidak masalah. Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang mengenai masalah pekerjaan, tolong banyak bantu sini kami. Mohon yakinlah Patriark Hai. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu CEO Hai. Kebetulan ada konferensi investasi besok. Mengapa kamu tidak ikut denganku? Baik. Jiang Feng, kamu belum punya pacar kan? Sempurna besok. Habiskan waktu berjalan-jalan dengan Xin Ye. Jangan buru-buru kembali. Jiang Feng. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Patriark Hai CEO Hai. Bosku merasa sedikit tidak enak badan. Aku harus membawanya kembali dulu. Aku benar-benar minta maaf. Baiklah. Sini. Masa depan Jiang Feng tidak terbatas. Hanya status seorang konsultan tidak cukup untuk mengikatnya erat ke keluarga Hei kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyarankan agar aku? Sini. Aku bisa tahu perasaanmu pada Jiang Feng berbeda dari yang lain. Perhatikan baik-baik. Lalu cepatlah. Jangan biarkan bos itu merebutnya. Atau semuanya akan terlambat. Kakak Lei, Jiang Feng itu telah menjadi penasihat bagi keluarga Heiko. Dia punya lebih banyak kekuasaan daripada aku. Sekarang aku tidak bisa menggulingkan He Xin Ye. Dan aku bahkan telah mendatangkan musuh lain untuk diriku sendiri. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku benar-benar meremehkan pria itu Jiang Feng. Tapi bahkan, jika mereka menjadi penasihat, dia hanya orang udik. Sulon. Konferensi investasi besok. Kamu harus benar-benar berinvestasi di Tianyu Real Estate. Tianyu Real Estate. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tianyu Real Estate. Itu adalah perusahaan baru milik keluarga Leiku. Tidak ada yang tahu. Dengan dukungan keluarga Leiku, pasti akan menghasilkan uang. Kamu sebagai investor, kamu pasti akan menghasilkan banyak uang. Ayahmu mungkin juga tahu. Kamu adalah kandidat paling menjanjikan untuk posisi CEO Group He. Saat itu kita tidak perlu campur tangan. He Xin Yi dan Jiang Feng harus mengundurkan diri sendiri. Tadi malam mereka benar-benar ingin mengambil nyawaku. Aku tidak pernah membayangkan kakak Ha bisa seganas itu. The film was translated and narrated by M Media. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Tidak. Maaf, pendaftaran konferensi ini mengharuskan nama asli. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Jiang Feng, mengapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk menghadiri konferensi investasi. Pendaftaran konferensi ini wajib memakai nama asli.
Kecuali mereka berasal dari keluarga yang berkuasa, juga merupakan karyawan perusahaan-perusahaan top. Bahkan Tuan Li kita di sini juga sangat sulit mendapatkan undangan itu. Dia mengandalkan orang tak berguna seperti dia. Itu benar-benar lucu, akan membuatmu tertawa sampai gigimu copot. Dia di sini untuk menghadiri konferensi investasi. Mengapa kamu tidak masuk? Mungkinkah dia diusir karena dia tidak punya undangan? Itu tipikal orang udik yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Dia tidak membawa undangan, tapi masih ingin menghadiri konferensi investasi. Kisah ini tersebar. Tokoh-tokoh hebat itu, bukankah itu akan lucu? Kenapa orang-orang begitu yakin bahwa aku tidak menerima undangan? Kamu bilang kamu punya kan? Kalau begitu tunjukkan padaku. Aku akan mengirimkannya padamu sebentar lagi. Itu akan segera dikirimkan kepadamu. Ji Eng Feng, mungkinkah kamu sudah gila? Apakah itu rusak? Bagaimana mungkin seorang udik sepertimu bahkan bisa mendapatkan undangan? Dia tidak meluangkan waktu untuk melihat dirinya sendiri dan apakah dia pantas mendapatkannya. Ji Eng Feng, kamu benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Tapi orang tak berguna tetaplah orang tak berguna. Jiang Feng, aku bisa meminta seseorang untuk mengambilkanmu kartu undangan. Tapi kamu harus merangkak melewati lubang ini. Cepatlah. Ji Eng Feng, kenapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat merangkak. Aku takut sebentar lagi kau akan memohon untuk merangkak dari bawah selangkanganku dan lewat. Jiang Feng, kamu belum bangun dari mimpimu. Aku akan memohon padamu. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Maukah kamu merangkak atau tidak? Hei, kamu berani menolak merangkak begitu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Hei, untuk apa kamu berguna? Kamu berani membiarkan sampah ini masuk? Apakah kamu mencoba menjadi duri dalam daging bagi kami? Cepat bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihat siapa yang berani. Kupikir itu orang penting. Hanya karena kamu mengendarai mobil mewah, kamu berani ikut campur urusan kami. Dan kau masih tidak mau diam. Li Bing, kamu berani memukulku. Aku bahkan ingin memukulmu sampai mati. Hei. Wanita ini benar-benar buta. Tolong kau sama sekali tidak boleh merendahkan dirimu ke levelnya. Hei. Mungkinkah itu keluarga He dari kota Jiing? Aku ingat namamu adalah... Apa itu lagi? Li Bing. Li Bing dari grup Tiansheng. Grup Tiansheng, sebuah perusahaan kelas 3 di kota Jiang, berani memprovokasi konsultan keluarga kita. Apakah kamu siap untuk bangkrut? Itu tidak mungkin, Hei. Beraninya aku memprovokasi konsultanmu. Lalu bagaimana menurutmu? Dia. Kau adalah. Itu dia. Selamat. Kau menebak dengan benar. Ini tidak mungkin. Kamu sebenarnya adalah konsultan untuk grup Hei. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Jing Feng menjadi konsultan untuk grup Hei? Itu pasti palsu. Aku pasti bermimpi. Kau diam. Jiang Feng, kau harus percaya padaku. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah Sun Rue ini. Orang ini, dia awalnya merayuku lebih dulu. Benar. Dan masalah rentenir itu, percayalah padaku, itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku juga korban. Jiang Feng. Li Bing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Masalah rentenir itu jelas kamu yang menginstruksikanku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Ji Eng Feng, kamu harus percaya padaku. Itu semua dia menggunakan uang untuk merayuku. Kamu harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak tertarik pada hal-hal ini. Aku hanya tahu bahwa hari ini kalian semua akan bangkrut. Jiang Feng, aku mohon padamu, ampuni aku. Aku Li Bin, telah berjuang selama lebih dari 10 tahun, baru sekarang mencapai posisi ini. Aku akhirnya berhasil menjadi sesuatu. Aku mohon padamu untuk melepaskanku. Aku tidak bisa bangkrut. Bagaimana kalau begini? Aku akan merangkak di bawah selangkanganmu sekarang juga.
untuk meminta maaf padamu. Aku memberimu kesempatan. Kau sendiri tidak menghargainya. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlibat dengan wanita yang seharusnya tidak kau dekati ini. Ji Engfeng, mengingat aku adalah mantan pacarmu, tolong maafkan aku, oke? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu, kapan saja oke? Aku benar-benar tidak menyadari. Kau bisa sehina ini. Sun Rue. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sun An diusir dari kota Jiang olehku. Dan dia tidak akan berani kembali seumur hidup ini. Apa? Mulai hari ini, aku tidak ingin melihatmu lagi di kota Jiang. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Mengapa kamu terlihat sangat kelelahan? Aku hanya tidak tidur nyenyak itu saja. Begitukah? Ya, Hai Shulong, mengapa kamu di sini? Aku adalah wakil CEO Group He. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Berhenti main-main, kamu sama sekali tidak mengerti investasi. Segera kembali. Resinye. Aku benci saat kamu mencoba mengendalikanku seperti ini. Kamu ingin aku pergi? Mustahil. Kamu, selamat datang semuanya di konferensi investasi ini. Kami telah memilih 10 proyek komersial yang sudah dikirimkan kepada semua CEO sekalian. Jika Anda memiliki proyek pilihan, Anda bisa langsung menawar. Di antara 10 proyek ini, aku merasa bahwa hanya properti real estate Tianyu. Prospeknya bagus. Kita bisa berinvestasi di dalamnya. Aku juga berpikir begitu. Pasar real estate saat ini menguntungkan. Aku yakin tidak akan lama sebelum kita mendapatkan keuntungan besar. Jiang Feng, menurutmu bagaimana? selain Tianyu Real Estate, beberapa yang lain, proyeknya biasa-biasa saja. Jika kita berinvestasi, mengembalikan investasi akan sangat lambat. Jadi, apakah kamu menyarankan kita berinvestasi di Tianyu Real Estate? Tidak. Nilai Tianyu Real Estate adalah yang terendah. Ini adalah proyek yang pada dasarnya tidak bisa berhasil. Jiang Feng. Kamu bodoh. Begitu banyak bos. Semuanya percaya Tianyu Real Estate pasti akan berhasil. Namun kamu pikir itu akan merugi. Resinye. Ini konsultan yang kamu pekerjakan. Pasti ada masalah. Kamu diam. Resinye. Biar ku beritahu sesuatu. Proyek Tianyu Real Estate ini, aku pasti akan berinvestasi di dalamnya. Xin Yi, kamu harus menghentikannya. Jika tidak, uang grup Hai pasti akan terbuang sia-sia. Hai Shulong, aku melarangmu berinvestasi. Lagi pula, grup tidak akan memberimu satu sen pun. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Jangan khawatir. Kali ini aku akan menggunakan uangku sendiri. Aku akan menginvestasikan semua asetku ke Tianyu Real Estate. Ketika aku menghasilkan uang, kalian semua akan menyesalinya. Kenapa kamu begitu ceroboh? Para eksekutif yang terhormat, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Lihat punyaku. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu naik ke sini? Para eksekutif yang terhormat, ini adalah perusahaan kami yang baru dikembangkan. Aplikasi Sing kecerdasan buatan. Ini adalah produk yang dapat merevolusi seluruh industri kecerdasan buatan. Sebuah produk terobosan. Ini masih membutuhkan investasi sebelum dapat diluncurkan. Para eksekutif yang terhormat, bisakah Anda membantu kami? Nilai setinggi itu dan masih terus meningkat. Keamanan, bawa penyusup ini keluar dari sini. Para eksekutif yang terhormat, percayalah padaku. Berinvestasi dalam proyekku pasti akan menghasilkan keuntungan. Ini adalah era real estate sekarang. Masih mengerjakan aplikasi. Bukankah itu mencari mati? Kurasa, hanya orang bodoh yang akan berinvestasi padanya. Xin Yi, berapa banyak yang bisa kamu investasikan? Aku bisa memobilisasi 1 miliar. Baik. Tunggu sebentar.
Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Kami akan berinvestasi. Benar, Kang. Aku masih butuh 500 juta. Begitu dana tiba, proyek bisa segera diluncurkan. Grup Hai dan aku, masing-masing akan menginvestasikan 1 miliar padamu. Namun, kami perlu mengambil 80% saham perusahaanmu. Apakah itu bisa diterima? Ya benar, Tuan. Terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena investasimu, perusahaanku mungkin tidak akan bertahan melewati malam ini. Tolong percayalah padaku. Uang yang kau investasikan ini pasti akan menghasilkan keuntungan. Aku tentu saja mempercayaimu. Aku akan segera mengatur untuk mentransfer uang itu kepadamu. Benar-benar ada seseorang yang cukup buta untuk berinvestasi. Ini adalah era real estate sekarang. Berinvestasi di aplikasi. Tidakkah kau takut kehilangan segalanya? Bukan begitu cara menghabiskan uang. Anak muda, kamu masih terlalu gegabah. He Xinye, kenapa kamu tidak menghentikan Jiang Feng? Dia gila. Kamu juga gila. 1 miliar. Diinvestasikan dalam APP yang tidak berguna seperti itu. Menurutmu, uang grup He itu apa? Hei Shulong, aku percaya penilaian Jiang Feng. Aku tidak membutuhkanmu di sini. Bergosip. Baiklah. He Xinye, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ketika APP ini diluncurkan dalam beberapa hari, jika merugi, aku pasti akan membuatmu mundur. Dan konsultan idiotmu itu. Apa yang kau katakan? Jiang Feng benar-benar menginvestasikan 1 miliar ke dalam sebuah aplikasi. Apakah dia bodoh? Aku kira dia sangat mampu. Dia tidak istimewa sama sekali. Hei Shulong, hei Shulong. 1 miliar ini dari grup He pasti akan hilang. Biarkan aku memberitahumu. Tunggu saja untuk menjadi CEO. Aku selangkah lebih dekat untuk mengambil alih grup He. Selangkah lebih dekat lagi. Bukankah hari ini adalah hari investasimu? Aplikasi Sinch diluncurkan. Mengapa kamu tidak khawatir sama sekali? Tidak perlu melihat. Itu pasti akan menyebabkan gelombang besar di seluruh jaringan. Apakah kamu sepercaya diri itu? He Xinye, berhenti menunggu. Hasilnya pasti akan. APP sialan itu akan mendapat tanggapan biasa-biasa saja. Ini adalah era real estate. Berinvestasi di APP adalah bunuh diri. Aku percaya Jiang Feng, karena dia memilih untuk berinvestasi di aplikasi ini. Dia pasti punya alasannya. Mempercayai orang udik itu. Baiklah. Kalau begitu tunggu saja. Grup Hai bangkrut. Bagaimanapun ayah sedang menonton di sini. Jika kita merugi hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu. Cepat diam saja. Baru-baru ini, sebuah aplikasi kecerdasan buatan bernama Sinch, segera setelah diluncurkan, langsung menyebabkan sensasi besar. Beberapa raksasa bisnis sudah menyatakan minat untuk bekerja sama. Mereka semua memuji aplikasi ini, menyebutnya produk terobosan. Pada saat yang sama nilai perusahaan perangkat lunaknya, Sinch Technology, telah meningkat pesat. Baru saja menembus 10 miliar. Ayah, apakah kamu mendengarnya? 10 miliar. 10 miliar. Aku tidak bermimpikan. Sini, hanya dalam beberapa hari singkat ini, kita benar-benar menghasilkan beberapa miliar. Jiang Feng ini benar-benar jenius. Bagaimana mungkin? Sebuah APP, bagaimana mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Baru-baru ini, akibat dampak situasi ekonomi, berbagai kebijakan mengenai industri real estate telah diperkenalkan. Industri real estate yang sebelumnya berkembang pesat, telah memasuki musim dingin. Berbagai kelompok real estate besar, untuk melindungi diri mereka sendiri, telah mulai menjual aset dengan harga rendah. Pasar saham telah mengalami volatilitas besar-besaran.
Bagaimana ini bisa terjadi? Uangku. Uangku. Tianyu Real Estate mengumumkan kebangkrutan. Bagaimana ini bisa terjadi? 300 juta penuh milikku. Hilang. Semuanya hilang. Dasar sampah tidak berguna. Sudah berapa kali aku menasihat IMU untuk belajar dengan benar dari kakakmu Jiang Feng. Untuk belajar dengan baik. Tapi kamu malah menentang mereka. 300 juta penuh. Lenyap begitu saja. Aku rasa posisimu sebagai wakil CEO juga harus diserahkan. Ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Selama aku punya uang, aku pasti bisa membalikan keadaan. Kamu harus percaya padaku. Ayah, aku memberimu kesempatan yang tak terhitung. Tapi kali ini, sama sekali tidak. Ayah, aku tidak bisa kehilangan segalanya begitu saja seperti ini. Lei Zhengtian, aku akan mengambil uang itu kembali. Hari ini, Tianyu Real Estate mengumumkan kebangkrutan. Sialan Jiang Feng. Mengapa harus begitu? Perusahaanku bangkrut, sementara kamu menghasilkan uang di sana. Tidak mungkin. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Aku tidak bisa membiarkan grup Hei dan Jiang Feng menginjak-injak kepalaku. Lei Zhengtian, bukankah kau bilang grup Tianyu pasti akan menghasilkan keuntungan? Di mana uangku? Kembalikan uangku. Apel. Kamu mau uang? Tidak. Lei Zhengtian, kau bajingan. Aku. Silakan pukul aku. Kamu berani memukulku, ayo. Aku tahu itu. Kamu pengecut tidak akan berani. Aku sudah memikirkan cara terbaru untuk menghadapi He Xinyi dan Jiang Feng. Aku jamin kamu. Semua yang kamu hilangkan, aku akan memenangkan semuanya kembali untukmu. Aku tidak akan membantumu berurusan dengan keluarga He lagi. The film was translated Berhenti sekarang. and Kita sama narrated by sekali M Media. bukan tandingan Jiang Feng. Kamu bicara omong kosong. Di kota Jian, tidak ada yang sebanding denganku. Hei Sulong, apa kamu pikir? Kamu masih punya kesempatan untuk mundur sekarang. Kamu tidak lebih dari anjing tidak berguna yang kubuat. Tanpa aku kamu bukan apa-apa. Jadi dengarkan baik-baik. Patuhi saja aku dengan jujur. Kalau tidak, aku akan membongkar semua hal yang kamu lakukan dan mempublikasikannya. Tinggal tunggu masuk penjara. Kau mengancamku. Bagaimana ini bisa menjadi ancaman? Aku membantumu. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, begitu lebih baik. Grup Hei, bukankah sedang mengumpulkan resep obat? Dengarkan baik-baik. Adapun Jiang Feng, aku akan menanganinya secara pribadi. Halo semuanya, saya Mu Chen. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di perjamuan perayaan Sin Teknologi kami. CEO-mu, Anda terlalu baik. Siapa yang tidak tahu sekarang? Bagaimana dengan Sin Teknologi Anda? Itu adalah yang terdepan. Perusahaan AI. Memang, hanya dalam beberapa hari,
Nilai pasarnya melebihi 10 miliar. Kami benar-benar iri. Alasan Sing Technology bisa mencapai kesuksesan seperti itu sama sekali tidak terlepas dari dermawan terbesar dalam hidupku, Tuan Jiang Feng. Jika bukan karena dia mendukungku di saat paling sulit, waktu tidak akan ada yang sekarang ini. Sing Technology sungguh pahlawan muncul dari kalangan muda. Mengingat kembali konferensi investasi, bagaimana aku berbicara tentangmu saat itu. Sekarang setelah kupikirkan, wajahku terasa perih karena malu. Siapa bilang tidak? Kita semua salah menilai situasi. Berinvestasi di Tianyu Real Estate. Sekarang kita kehilangan segalanya. Jiang Feng, terima kasih kali ini karena telah membantu dengan bantuan sebesar ini lagi. Aku bahkan tidak tahu kata-kata terima kasih apa yang harus kuucapkan. Patriarki Anda terlalu sopan. Jika bukan karena kepercayaan CEO Hai, investasi ini tidak akan semulus ini. Kalau begitu, kalian berdua punya chemistry yang luar biasa. Apakah kalian sudah mempertimbangkan menghabiskan waktu bersama? Ini, Ayah, ada begitu banyak orang di sini. Kenapa kamu membicarakan ini? Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu? Kakak Feng, aku bersulang untukmu dengan minuman ini. Ketika kamu menghasilkan uang, semuanya jadi berbeda. Lei Xingtian, kenapa kamu di sini? Perjamuan perayaan ini tidak mengundangmu, kan? Bukankah aku datang untuk menyaksikan yang sedang berkembang pesat saat ini? Sing Technology. Anda tidak hanya datang ke sini untuk mencari ilmu, kan? Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakan urusan utama. Aku di sini untuk membicarakan bisnis. Kamu Mucing. Tepat sekali. Kontrak ekuitas antara kamu dan Jiang Feng itu, bukankah belum ditandatangani? Berikan kontrak itu padaku. Bagaimana kalau aku memberimu tambahan 1 miliar? The film was translated Lei and Shengtian, narrated apa by kamu M. tidak punya Media. malu? Apa kau tidak tahu orang macam apa aku ini? Saya minta maaf Oleh. Tuan Jiang adalah dermawan saya. Saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Kau berani menolak keluarga Leiku? Apa kau ingin mati? Tuan Muda Lei, tolong jangan mempersulitnya. Baru saja, kami sudah menandatangani kontrak. Ekuitasnya sekarang ada di tanganku. Baiklah, sebutkan, hargamu, aku akan membelinya. Tuan Muda Lei, bukankah Anda selalu terlibat dalam real estate? Mengapa Anda tiba-tiba ingin ikut campur dalam bisnis internet sekarang? Mungkinkah Anda kehilangan uang di bidang properti? Jiang Feng. Meskipun keluarga Li rugi, kami tetaplah penguasa kota Jian. Kau orang rendahan, bukanlah seseorang yang bisa memprovokasi kami. Aku menyarankanmu untuk tahu diri. Serahkan sahamnya segera. Bagaimana jika aku bilang tidak? Aku tidak akan menyerahkannya. Jiang Feng. Aku Lei Shengtian bisa dengan tenang membunuh seseorang di kota Jian. Dengan sangat mudah. Lei Shengtian, orang lain mungkin takut pada keluarga Leimu. Tapi keluarga Heku tidak. Jika kau ingin menyentuh Jiang Feng, kau harus bertanya padaku dulu, apakah aku setuju. Kau diam. Keluarga Heimu tidak akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Lei Shengtian, apa maksudmu dengan itu? Jiang Feng. Tunggu saja. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menyerahkan saham-saham itu kepadaku. Tunggu dan lihat saja. Jiang Feng, jangan khawatir.
Dengan adanya keluarga Hiku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Terima kasih kepala keluarga Hai. Hanya saja perkataan Lei Xiangtian barusan selalu membuatku merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ini buruk. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada korporasi. Ayo kita kembali. CEO Hei, apakah kamu menemukan sesuatu? Apakah ada perubahan di perusahaan? Berita dari Departemen Pemasaran mengatakan, tidak ada lagi kejadian, kebocoran informasi rahasia. Tidak ada kebocoran. Lalu di mana masalahnya terjadi? Apakah korporasi baru-baru ini memiliki produk baru atau perubahan arah investasi? Belum ada perubahan baru. Kami baru saja mengakuisisi beberapa formula obat, dan kami sedang bersiap untuk memulai produksi. Berhenti segera. Cepat hentikan produksi obat-obatan ini. Baiklah, cepat pergi. Baiklah. Jiang Feng, apakah kamu membuat penemuan baru? Jika aku tidak salah, obat-obatan ini bermasalah. Cepat kirim obat-obatan ini untuk diperiksa. Apapun yang terjadi, hasilnya harus tersedia besok. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Apa? Ini ilegal, lepaskan aku. Apa kau dengar itu? Dia berbicara tentang hukum kepadaku Li Zhengtian. Aku memberitahumu. Di kota Jian, aku Li Zhengtian adalah hukum dan langit. Tidak ada yang bisa menyentuh milikku. Aku menyarankanmu untuk tidak bergerak. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin Jiang Feng ada di sini, bahwa dia akan melihatmu utuh. Jangan bergerak. Suha. Jiang Feng, Lei Xiangtian. Aku sudah tiba. Cepat lepaskan kakak Ha. Lepaskan dia. Mimpi saja. Serang. aku mohon biarkan dia pergi. Aku mohon pada kalian semua. Biarkan aku pergi. Jiang Feng, Bukankah kau sangat sombong sore ini? Tidak begitu liar sekarang kan? Sudah kubilang. Di kota Jian, tidak ada yang menentang Li Zhengtian. Kenapa kau? Kenapa kamu selalu mengulangi kesalahan yang sama? Tanda tangani kontraknya. tidak. Terima kasih. Suha. Apakah kamu baik-baik saja? Jiang Feng, dasar anak bodoh. Itu beberapa triliun.
Untuk wanita sepertiku, itu tidak sepadan. Dibandingkan denganmu, beberapa miliar ini bukan apa-apa. Ayo pergi. Kita pulang. Malam ini aku pasti akan melayanimu dengan baik. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku tidak merasakan sakit dimanapun lagi. Patriarkai. Siapa yang memukulmu hingga menyebabkan luka di wajahmu itu? Pinggangmu juga terluka. Pinggangku baik-baik saja, aku hanya tidak tidur nyenyak tadi malam. Itu. Luka di wajah ini disebabkan oleh Lei Xiangtian yang melakukannya. Apa? Keterlaluan. Lei Zhengtian ini sama sekali tidak menganggap grup Heku ada. Beraninya dia di siang bolong merebut sahammu. Aku akan membereskan masalah dengannya. Jangan terburu-buru dulu. Patriark He, perhitungan harus diselesaikan perlahan. Masalah dengan obat itu The sudah film was diselidiki dengan translated jelas. and narrated by M Media. He Shulong. Kau binatang. Beraninya kau meracuni perusahaan keluargamu sendiri. Sudahkah kau mempertimbangkan jika batch obat ini dijual? Keluarga He kita akan hancur selamanya. Ayah, aku tidak punya pilihan. Lei Zhengtian itu memaksaku melakukannya. Jika aku tidak melakukan apa yang dia suruh, dia akan mengirimku ke penjara. Lei Zhengtian ini berulang kali membuat masalah bagiku. Dan kau binatang. Aku akan mengirimmu sekarang juga ke kantor polisi untuk dihukum. Penjaga bawa dia pergi. Ayah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan ada lain kali. Ayah percaya padaku sekali ini saja ayah. Tidak mungkin. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Patriark He, tunggu sebentar. Kita bisa memberinya kesempatan. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi Lei Xiangtian. Jadi kau bilang, kau bisa membersihkan namamu dari insiden obat ini. Karena kau menyuap seorang eksekutif perusahaan untuk menanggung kesalahanmu. Apakah itu benar? Kakak Lei, percayalah padaku. Apakah yang dia katakan benar? Bos sudah memverifikasinya. Seorang eksekutif keluarga He memang ditangkap. Dia bilang dia tidak punya masalah. Baguslah kalau begitu. Jiang Feng ini memang sulit ditangani. Dia bahkan berhasil mengungkap insiden obat itu. Kakak Lei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku takut jika terlalu banyak waktu berlalu, Jiang Feng akan melacaknya kembali kepadaku. Apa yang kau takutkan? Setelah kehilangan saham Xing, dia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan denganmu? Aku mendengarnya berbicara dengan He Xin Ye hari ini. Mengatakan bahwa di Mucheng, dia berencana untuk mendirikan perusahaan, bahkan lebih kuat dari Xing. Mereka saat ini sedang mengumpulkan modal. Jika ini berhasil, bukankah kita benar-benar akan terinjak-injak oleh Jiang Feng? Bos, Jiang Feng dan Mucheng menghabiskan sepanjang malam di Royal KTV. Setelah Mucheng pergi, dia pergi dan mendaftarkan perusahaan baru, visi investasi Jiang Feng. Ditambah dengan teknologi Mucheng, prospek pengembangan perusahaan ini pasti lebih luas daripada sini. Shulong, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kehancuran. Kita harus sebelum Jiang Feng menjatuhkan perusahaan ini.
Bagaimana keadaannya? Uangnya sudah siap. Ayo kita cari Mu Chen sekarang. Baiklah, Kalian berdua. Berhenti ribut. Lei Xingtian, kenapa kamu di sini? Ada apa? Apa aku tidak boleh datang ke grup He? Lei Xiangtian. Anda tidak datang ke sini hanya untuk mengatakan beberapa komentar sarkastik kan? Kau memang pintar. Adapun aku secara khusus datang ke sini untuk memberitahumu bahwa saya telah mengakuisisi perusahaan baru Mu Chen untuk menyelamatkan Anda dari perjalanan yang sia-sia. Itu tidak mungkin. Kita jelas punya kesepakatan dengan Mu Cheng. Lei Xiangtian. Apakah Anda menyentuh Mu Cheng? Lepaskan dia segera. Dia lebih pintar dari Anda. The film was translated Tidak keras kepala and seperti Anda. narrated by M Media. Saya hanya sedikit menakutinya sedikit. Dan dia mengalah. Lei Xiangtian, kau binatang. Jiang Feng mencoba melawan saya. Anda masih terlalu mentah. Kakang Feng, uangnya sudah masuk ke rekening. 2 miliar penuh. Juga bukti dia mengancam saya. Telah direkam. Baik, aku mengerti. Bagaimana situasinya? Lei Xiangtian sudah terpancing. Kita harus mulai bertindak sekarang. Baiklah, Halo Tanglong. Orang-orang yang kuminta kamu selidiki sebelumnya, bagaimana penyelidikannya? Anda mengundang saya ke sini sudah lama sekali. Di mana bos Anda? Dia belum datang juga. Bapak-bapak, mohon tunggu sebentar lagi. Dia akan segera tiba. Jika saya tidak mendengar Anda menyebutkan kemungkinan kerjasama, saya tidak akan repot-repot berurusan dengan Anda. Dan Anda berani membuat kami menunggu. Orang macam apa Jiang Feng ini? Beraninya dia begitu sombong. Saya tidak menunggu lagi. Tuan-tuan, mengapa terburu-buru? Bukankah aku sudah tiba? Karena Anda sudah di sini. Cepat diskusikan masalah kerjasama kita. Jangan buang waktu kami. Karena Anda sekalian sangat terburu-buru. Aku tidak akan membuat kalian penasaran. Ambil satu salinan masing-masing dan lihatlah. Perjanjian pengalihan saham. Jiang Feng, apa maksudmu? Anda menginginkan saham kami. Tidakkah Anda takut Lei Xiangtian akan membunuh Anda? Tuan-tuan, aku tidak mencari mati. Tetapi membantumu. Lelucon membantu kami. Anda seharusnya terlebih dahulu menjaga hidup Anda sendiri. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Lei Xiangtian ingin membunuh Anda? Mungkin Anda sekalian masih belum mengerti maksudku. Aku tidak memohon padamu. Tetapi menyelamatkan hidupmu. Menyelamatkan hidup kami. Jiang Feng, apakah Anda sudah gila? Kami adalah pemegang saham grup Lei. Adakah orang di kota Jian yang berani memprovokasi kami? Anda anak muda, benar-benar tidak tahu diri. Apakah kamu melupakan seseorang? Lei Xiangtian. Kepala Departemen Pemasaran grup Lei. Dia orangmu bukan? Mengapa kamu mengatakan ini? Berdasarkan dividenmu, asetmu seharusnya sekitar 300 juta. Tapi sekarang kamu punya tambahan 300 juta. Sepertinya uang yang digelapkan oleh Kepala Departemen Pemasaran. Sebagian besar sudah masuk ke kantongmu bukan? Menurutmu, mengingat temperamen Lei Xiangtian, jika dia tahu tentang ini, kamu masih akan hidup? Apakah Anda mengancam saya? Aku menyelamatkan hidupmu. Tapi harga ini terlalu rendah bukan? Dibandingkan dengan hidupmu, harga ini sangat adil. Baiklah. Saya akan tanda tangan.
Saya juga akan tanda tangan. Saya juga akan tanda tangan. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa mereka belum tiba juga? Ciaoleng, apakah kamu mulai tidak sabar? Jiang Feng. Mengapa Anda di sini? Bukankah kamu memanggil para pemegang saham? Bukankah aku sudah tiba? Apakah Anda bodoh? Saya sedang mengadakan rapat pemegang saham. Apa yang Anda lakukan di sini? Ciaoleng. Aku saat ini memegang saham besar GrowPlay. Tidak bisakah aku menghadiri rapat? Saham. Apa yang Anda lakukan pada mereka? Aku bukan kamu Ciaoleng. Aku tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Mereka dengan sukarela memberikan saham mereka kepadaku. Sekarang, sahamku lebih banyak dari milikmu. Aku adalah pemilik sejati GrowPlay. Anda. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Anda sama sekali tidak punya uang untuk mengakuisisi saham mereka. Jangan coba membodohi saya. Aku benar-benar tidak punya uang. Tapi seseorang meminjamkannya kepadaku. Dipinjamkan. Siapa? GrowPay. Itu Anda Ciaoleng. Terima kasih atas 2 miliar yuan. Mungkinkah itu perusahaan baru di Mucem? Tidak mungkin. Ini perusahaannya. Bagaimana uang itu bisa ada di tangan Anda? Dari awal hingga akhir, perusahaan ini adalah milikku. Terima kasih Ciaoleng. Karena telah berinvestasi padaku. He Shulong. He Shulong telah menipu saya. Apakah tidak pernah ada perusahaan baru sama sekali? Semuanya adalah konspirasi Anda. He Shulong Mucem. Dan 3 pemegang saham utamamu sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu. Semuanya sudah diserahkan. Polisi sedang dalam perjalanan. Setelah kamu ditangani, semua sahammu itu akan menjadi milikku. Tidak mungkin. Jiang Feng, saya akan membunuhmu. Lei Zhengtian, Anda diduga melakukan penculikan dan pemerasan. Mohon ikut dengan kami. The film was translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Semuanya akhirnya berakhir. Jiang Feng. Siapa yang kamu pilih?
Jiang Feng, siapa yang kamu pilih? Aku ingin keduanya. Sakit.